Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Materi 13 sekarang ya. Pada siang ini kepemimpinan Indonesia. Untuk pokok bahasannya pengertian kepemimpinan, peran pemimpin, sifat kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian kepemimpinan, peran dan sifat serta gaya kepemimpinan. Gambaran singkatnya pada perkuliahan ini akan dibahas mengenai pengertian kepemimpinan, peran pemimpin, sifat kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan adalah suatu seni atau proses mempengaruhi kelompok orang sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Ini menurut Scott dan Phil Albuquerque. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar supaya bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Terry, sedangkan menurut Emil dan Scott, kepemimpinan ini adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Menurut Jared Goff, sedangkan menurut Ska dan Kang menyatakan kepemimpinan bahwa adalah peningkatan pengaruh sedikit pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan rutin program. Kepemimpinan adalah suatu proses memberikan arti atau pengarahan yang berarti terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Menurut Jepang, kepemimpinan adalah merupakan tindakan seorang pemimpin terhadap anggota kelompoknya dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Natural leader dan manajemen leader. Natural leader ini adalah seseorang dengan kemampuannya dapat menciptakan keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen leadernya adalah seseorang yang dibutuhkan sebagai pemimpin melaksanakan tugasnya pada saat manajemen atau 4P, perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga dapat menciptakan keadaan orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Peran pemimpin menurut Morgan tahun 96 halaman 156 menunjukkan 3 macam peran pemimpin yang disebut dengan 3A, yakni alektik yang menyatakan semangat bekerja dengan tujuan individu, eleknik menggabungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi sehingga setiap orang menuju ke arah yang sama. Sedangkan Olin memberikan keleluasaan kepada pekerja untuk menantang dan mengubah cara kerja mereka sebagai penghubung interpersonal, yaitu merupakan simbol kepada suatu kelompok dalam melakukan tugas secara hukum dan sosial, mempunyai tanggung jawab, memotivasi, mengatur tenaga, mengadakan pengembangan serta merupakan penghubung jaringan kerja di luar kelompok. Kalau sebagai penginformasi, yaitu memonitor informasi yang ada di lingkungan organisasi, menyebarluaskan informasi dari luar kepada bawahan dan mewakili kelompok sebagai pembicara. Sedangkan sebagai pengambil keputusan ya, dalam hal menarik konflik, ya, mendesain peningkatan organisasi, sumber penyediaan sarana prasarana dan negosiasi. Sedangkan menurut inovator dan pembaharuan,
bahwa seorang pemimpin selalu dapat membawa pembaruan dalam menghidupkan situasi dan kondisi di lingkungan kerja peserta. Syarat-syarat kepemimpinan yang pertama itu kekuasaan, ialah kekuatan otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kewibawaan ialah kelebihan atau keunggulan atau keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain serta patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan. Sedangkan kemampuan yaitu segala daya kesanggupan, kekuatan dan kecakapan atau keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihkan kemanapun anggota biasa. Pola dasar kepemimpinan, ada dua pola dasar dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah pola kepemimpinan formal yang dapat diartikan kepemimpinan yang bersifat resmi dalam organisasi, diatur sesuai perangkat, jabatan, hierarki, dan struktur dalam organisasi. Yang kedua, pola kepemimpinan informal yang dapat diartikan kepemimpinan yang tidak didasarkan atas hierarki, akan tetapi lebih didasarkan pada pengakuan nyata dari orang-orang di sekitarnya. Karena kemampuan meningkat, kemampuan ilmu, kemampuan membina hubungan kerja dan lain-lain. Teori kepemimpinan menurut James Bidis, orang yang menjadi pemimpin adalah orang yang dilahirkan dengan bakat-bakat atau model. Sedangkan menurut dia, orang bisa menjadi pemimpin jika diberi pendidikan dan pengalaman. Sedangkan model orangnya dia dapat menjadi pemimpin karena lingkungannya yang mendukung keadaan dan waktu memungkinkan ia bisa menjadi pemimpin. Sedangkan ekologis, gabungan adanya regenerasi dan sosial. Seorang yang akan menjadi pemimpin membutuhkan bakat, dan bakat tersebut mesti selalu dibina agar berkembang. Kemungkinan untuk bisa mengembangkan bakat tersebut itu tergantung dari lingkungan. Dengan teori situasi, dalam teori kepemimpinan situasi ini menyatakan bahwa seorang dapat menjadi pemimpin ketika berada dalam situasi tertentu karena dia memiliki kelebihan-kelebihan yang dibutuhkan dalam situasi tersebut. Akan tetapi pada situasi yang lainnya kelebihan tersebut tidak dibutuhkan. Akhirnya dia tidak akan menjadi pemimpin lagi, bahkan bisa menjadi pengikut saja. Pendekatan kepemimpinan. Secara umum kita mengenal 3 pendekatan kepemimpinan untuk memimpin suatu organisasi, yaitu pendekatan berdasarkan sifat atau traits teori, pendekatan berdasarkan perilaku atau behavior teori, dan berdasarkan situasi konsepsi teori. Jadi berdasarkan sifat ini, traits teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat perangai atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin itu. Atas dasar pemikiran tersebut, timbul anggapan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Yang perlu dimiliki diantaranya pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, objektivitas, pragmatisme, fleksibilitas, adaptabilitas, orientasi masa depan, dan sebagainya. Menurut Keith merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi. Di antaranya, satu itu kecerdasan. Pemimpin yang bersifat kecerdasan yang tinggi di atas kecerdasan rata-rata dari pengikutnya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi. Sedangkan kedewasan dan keluasan hubungan sosial, hubungan di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal. Seorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan goyah dalam menjalankan pendidikan. Sedangkan motivasi diri dan dorongan berprestasi, seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi yang tercermin pada kinerja optimal, efektif, dan efisien. Sedangkan sikap hubungan manusianya, adanya pengakuan terhadap hal
diri dan kehormatan. Berdasarkan perilakunya, ya, pihak baru, pendekatan pemimpin berdasarkan perilaku seperti pendekatan bertolak pada anggapan bahwa perilaku pemimpin yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Sedangkan yang kedua, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang menggunakan cara-cara yang dapat mewujudkan sasarannya. Misalnya, mendelegasikan tugas, komunikasi yang efektif, memotivasi bawahan, dan melaksanakan kontrol. Sedangkan berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang berdasarkan para pendekatan ini memiliki kecenderungan ke arah dua hal. Hal yang pertama yaitu disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contohnya, gejala yang ada dalam hal ini seperti membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Sedangkan yang kedua disebut struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contohnya yang dapat dilihat, bawahan mendapat instruksi dan pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, dan hasil yang akan dicapainya. Sifat kepemimpinan menurut Terry, ya, kekuatan ini mempunyai kekuatan jasmani dan rohani. Sedangkan keseimbangan emosi, pengetahuan tentang hubungan kemanusiaan, kecakapan berkomunikasi, pandai menyampaikan informasi dan maksud-maksud kepada pihak lain, kecakapan mengajarkan sesuatu yang diberi petunjuk maupun keteladanan bagi bawahan, kemampuan teknisnya, menguasai kecakapan memimpin dalam berencana atau mengorganisir, melimpahkan tugas, memberi nasihat, membuat keputusan, mengawasi, dan kerjasama. Ya. Sedangkan menurut Wesley dan Young, ya, memiliki kecerdasan yang cukup, memiliki kemampuan berbicara, memiliki kepercayaan diri, memiliki inisiatif, memiliki motivasi berprestasi, dan memiliki ambisi. Wewenang kepemimpinan, ya, merupakan hak untuk bertindak atau mempengaruhi tingkat laku orang lain yang dipimpinnya. Ya, di situ ada dua, ya, haknya yaitu top down authority dan bottom authority. Sedangkan top down authority ini yaitu dari top management, ya, dari level atas, ya, ke level manager dan diarahkan kepada level pekerja yang terakhir, ya. Ini top down authority, ya. Sedangkan bottom up authority-nya adalah bentuk kewenangan kepemimpinan yang berasal dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, ya, tapi dari bawah ke atas. Artinya inisiatif, ide, masukan hingga pengaruh dalam pengambilan keputusan banyak muncul dari para bawahan atau anggota organisasi, bukan hanya dari pimpinan. Dalam model ini, pemimpin tidak menjadi satu-satunya pusat kendali, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator yang mendengarkan aspirasi bawahan dan memuatkan masukan tersebut untuk menjalankan organisasi. Struktur organisasi berjalan dari pekerja menuju manajer, sehingga keputusan dan arah organisasi akhirnya melalui proses partisipasi. Gaya ini juga menggambarkan kepercayaan pemimpin terhadap kemampuan staf untuk terlibat aktif dalam menentukan kebijakan atau pemecahan masalah. Pengertian gaya kepemimpinan, ya, menurut Silalahi, gaya kepemimpinan adalah pola perilaku spesifik yang ditampilkan oleh pemimpin dalam upaya mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan organisasi atau kelompoknya. Gaya kepemimpinan autokratik, ya, yaitu banyak memberikan pengarahan, sedikit memberikan dukungan. Yang kedua, pemimpin menentukan semua kebijakan. Yang ketiga, inisiatif pengambilan keputusan dilakukan pemimpin. Yang keempat, wewenang dan tanggung jawab terpusat pada pemimpin. Sedangkan yang kelima, komunikasi berlangsung satu arah atau top-down, ya, dan menggunakan imbalan atau reward dan hukuman atau punishment. Yang keenam, ya, perhatian yang tinggi pada tugas, rendah pada manusia. Ya. Yang ketujuh, menuntut prestasi dan hasil. Yang kedelapan, kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan. Ini gaya kepemimpinan yang autokratik, ya. Sedangkan gaya kepemimpinan yang suportif, ya, yang pertama itu banyak memberikan pengarahan dan dukungan. Yang kedua, pengambilan keputusan dilakukan dengan
mempertimbangkan usul dan saran staf. Yang ketiga, memperlihatkan adanya pelimpahan wewenang kepada staf. Yang keempat, tanggung jawab dilakukan bersama-sama pemimpin dan staf. Yang kelima, meminta masukan dan saran dari staf tentang keputusan yang akan diambil. Yang keenam, memperhatikan kesejahteraan pegawai. Yang ketujuh, menunjukkan keramahan dan kemampuan untuk melakukan pendekatan kepada bawahannya. Sedangkan gaya kepemimpinan delegatif, yang pertama itu gaya sedikit memberikan pengarahan dan dukungan. Yang kedua, pengambilan keputusan dilimpahkan sepenuhnya kepada staf. Yang ketiga, tanggung jawab pelaksanaan tugas berada pada pegawai. Yang keempat, tidak melakukan pengawasan. Yang kelima, tidak ada komunikasi, hanya ada bila diperlukan. Yang keenam, rendah perhatian pada tugas atau pegawai. Yang ketujuh, tidak memperhatikan lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai. Sedangkan gaya kepemimpinan partisipatif yaitu banyak memberikan dukungan, sedikit memberikan pengarahan. Yang kedua, pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama pegawai. Yang ketiga, aktif mencari masukan dan saran dalam menentukan keputusan atau kebijakan. Yang keempat, peran pemimpin adalah memfasilitasi, mempermudah. Yang keenam, komunikasi berlangsung dua arah. Yang ketujuh, tinggi perhatian pada tugas dan pegawai, ya, memperhatikan kesejahteraan karyawan. Konsistensi dalam gaya kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi terhadap efektivitas organisasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi pemimpin tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama itu tingkat kesiapan bawahan dipengaruhi oleh kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, kemampuan kehendak atau keinginan motivasi. Yang kedua, pemilihan gaya kepemimpinan sesuai dengan tingkat kesiapan bawahan, memerintah atau telling, dengan penugasan atau perintah dengan memberi hubungan kemanusiaan. Yang kedua, menjual atau selling, kombinasi penugasan tinggi dan persahabatan. Yang ketiga, partisipasi, ya, yaitu prioritas tinggi terhadap hubungan kemanusiaan dengan teknik komunikasi dua arah yang persuasif, penugasan dan pengarahan rendah. Yang ketiga, ya, pendelegasian tugas, ya, atau delegasi. Pendelegasian tugas ini tanggung jawab dan wewenang yang besar terhadap bawahan. Ya, terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan? Siapa Pak? Dah, ya. Silakan. Bagaimana antara kepemimpinan secara formal atau informal mempengaruhi hubungan kerja dan pengambilan keputusan dalam organisasi, Pak? Ya, terima kasih. Ya. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan antara kepemimpinan formal dan informal dapat mempengaruhi hubungan kerja dan pengambilan keputusan dalam organisasi? Jawabannya, ya, perbedaan, ya, kepemimpinan formal dan informal terhadap organisasi. Ya, kepemimpinan formal ini muncul dari struktur jabatan sehingga memudahkan kontrol dan pengambilan keputusan. Sementara itu, kepemimpinan informal tumbuh karena kekuatan hubungan interpersonal sehingga pemimpin informal menjadi panutan di luar struktur resmi. Dalam kerjasama tim, ya, keduanya saling melengkapi. Pemimpin formal mengatur organisasi berdasarkan aturan, sedangkan pemimpin informal membantu menciptakan kepercayaan dan motivasi. Organisasi yang mampu mengelola keduanya biasanya memiliki stabilitas kerja yang lebih baik dan konflik internal lebih rendah. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pertemuan selanjutnya di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.